فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qudamah, qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsu tasi' wasitun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-169. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma' jubar wal bi'ru jubar wal ma'din jubar wa fir rikazil khumus. Al-ajma' adalah apa? Binatang. Maksudnya bagaimana itu? Yaitu boleh jadi dia adalah binatang yang tipenya liar, tapi secara umum binatang yang tidak mampu bicara itu namanya ajma'. Maksudnya bagaimana kalau seseorang itu dia diserang oleh binatang dalam keadaan binatang itu sudah dikendalikan oleh orang lain, tapi kemudian apa? Dikendalikan dalam artian sudah di dalam kandangnya. Lalu ada orang dari luar masuk kandang, kemudian apa? Dia diserang binatang itu, maka dia tidak berhak untuk minta diat karena salah dia masuk ke kandang binatang tadi. Baik, ini maksudnya. Wal bi'ru jubar, dan sumur itu juga jubar, yaitu apa? Darah atau kerugian itu tidak ditanggung oleh pemilik sumur. Itu kalau apa? Kalau sumurnya sudah di dalam area rumah orang tadi. Kemudian ada orang luar masuk tanpa izin lalu terjatuh dalam sumur, kakinya patah, boleh nggak dia minta tukar? Nggak boleh, minta tukar uang dan sebagainya. Kenapa? Salah siapa dia masuk ke situ tanpa izin? Jadi ini hadisnya umum, tapi apa? Nanti perlu perincian memang. Adapun kalau ada sebagian orang yaitu dia sengaja gali sumur di tengah jalan, nah ini dia yang salah. Kalau ada orang masuk, dia nanti akan bertanggung jawab itu terhadap apa? Kesalahan-kesalahan tadi, membuat perangkap kepada kaum muslimin. Tayyib. Wal ma'din jubar. Ma'din yaitu apa? Barang-barang galian. Maksudnya bagaimana? Sudah ada area yang dibeli oleh sebuah syarikat. Mungkin area untuk apa? Untuk mencari emas atau mencari minyak atau perak atau apa terserah. Kemudian ada orang luar masuk ke situ tanpa izin, tanpa memakai apa? Boleh jadi helmet keselamatan, baju keselamatan dan sebagainya. Masuk lihat-lihat, kemudian apa? Akhirnya terkena reruntuhan. Maka dia tidak berhak untuk meminta ganti rugi. Karena apa? Dia masuk tanpa ada izin, tanpa ada kebenaran dan sebagainya. Wa fir rikazil khumus, dan di dalam rikaz yaitu apa? Barang temuan dari harta jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti harus di zaman dahulu, tapi apa itu? Orang-orang kafir yang tidak jelas. Intinya adalah sesuatu yang tidak jelas dan nanti akan dibahas insya Allah. Bukan kita sengaja datang ke rumah orang Cina kita ambil barang, bukan itu. Tapi yang orangnya memang sudah pergi dan tidak jelas ini orang yang mana lagi. Baik, maka kita harus membayarkan 1/5. 1/5-nya adalah untuk apa? Untuk sebagai zakatnya, kemudian 4/5-nya milik kita. Milik yang menemukan. Tayyib al-jubar al-hadr, yaitu apa? Dibatalkannya suatu tuntutan, darahnya batal atau uangnya batal atau diatnya batal. Alladzi la syai'a fih, enggak ada nilai di situ. Wal ajma, yaitu apa? Ada batul bahim, yaitu binatang yang tidak mampu bicara. Tayyib. Wa al-gharib, yang pertama, kata asing yang pertama al-ajma bi fathil ain wa iskanil jim mamdudah. Ajma bukan ajma tapi ajma'u. Tayyib. Wahiyal bahimah, yaitu binatang. Wa summiyat ajma li'annaha la tatakallam, karena dia enggak bicara. Maksudnya adalah apa? Pembicaraan yang dipahami oleh manusia. Walaupun antar mereka paham, mungkin antar apa itu kambing jantan kambing betina paham ini maksudnya sedang I love you atau apa. Mereka jelas paham satu sama lain. Tapi maksudnya adalah untuk bahasa kita. Maka istilahnya adalah bahim, yaitu apa? Tidak mampu bicara secara fasih. Baik, yang kedua al-ma'din, wa huwa al-makanul ladzi tustakhraju minhul jawahir wa amsaluha. Suatu tempat yang di situ diupayakan untuk dikeluarkannya jawahir, permata-permata itu dan yang semacam itu. Baik. Kemudian yang ketiga jubar. Ini tadi yaitu apa? Yaitu hadar, sesuatu yang terbatalkan, sia-sia. La dhimana fih, tidak ada jaminan, tidak ada warranty kalau orangnya terluka di situ.
Baik. Dan masuk di dalam ini adalah perkara yang mirip dengan itu, yang apa itu, walaupun tidak tertulis. Seperti apa? Seperti kalau sengaja orang mendekat ke apa itu istilahnya jejaring TNB itu sudah tertulis di sini ada 40.000 volt, jangan dekat-dekat. Ternyata dia sengaja mendekat, ingin jadi manusia super. Wah. Habis itu ternyata apa? Jadi ikan bilis. Nah, salah dia. Baik, nggak perlu TNB-nya bayar-bayar kalau sudah kasih peringatan, kasih ini dan itu dan sebagainya. Meluncur kabel. Ah ya itu kabel-kabel yang sangat berbahaya itu. Yang keempat ar-rikas bi kasri ar-ra wa takhfifi al-kaf. Akhiruhu zai rikaz. Al-markus, al-maghrus, sesuatu yang ditanam atau sesuatu yang terpendam. Ini fi'al bimakna apa maf'ul. Contohnya apa? Fi'al bimakna maf'ul seperti apa? Bisab bimakna mabsut, firas bimakna mafrush. Sesuatu yang terbentang, sesuatu yang dihamparkan. Nah, rikas bimakna makruz. Ana salah baca? Markus afan. Sesuatu yang terpendam. Fil ard, di dalam tanah. Wa huwa dafnul jahiliyah, yaitu pendaman-pendaman zaman jahiliyah. Pendaman-pendaman kaum jahiliyah. Baik, kita baca sedikit makna secara globalnya. Yubayyinun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-asya allati yahsulu minha talaf. Rasulullah SAW menjelaskan beberapa perkara yang boleh jadi dihasilkan kebinasaan di situ. Kharijun an qudratil insan, keluar dari kekuasaan manusia. Wa tasabbabahu, wa tasabbubihi wa ihmalih. Keluar dari apa? Keluar dari upaya, dari sebab yang dilakukan oleh orang tadi atau ihmalih, yaitu dia yang meremehkan masalah ini tanpa sengaja, boleh jadi. Atau apa yang maksudnya adalah si pemiliknya dia tidak mengusahakan untuk mendolimi orang lain. Jelas dia tidak berpikir untuk apa? Menjaga keselamatan orang yang datang. Tapi apa? Dia sudah kasih peringatan, setelah itu dia nggak akan menjaga 24 jam tentunya. Wa annahu laisa alaih min jarra'i itlafiha syai', dan tidak ada kewajiban bagi dia, yaitu bagi pemilik barang-barang tadi atau pemilik tempat tadi. Disebabkan karena kebinasaan tadi apa? Syai', dia tidak ada kewajiban membayar sesuatu apapun. Jarra artinya adalah apa? Akibat. Baik. Wa dzalika kal bahimah, contohnya apa? Seperti binatang allati lam yufarrat fi irsaliha, yang tidak berlebihan di dalam pengirimannya, di dalam pembebasannya. Penjaganya ada, penggembalanya, dan dia menggembalakan dekat-dekat saja, di sini-sini saja, misalkan tidak berlebihan sampai masuk ke tanah orang lain. Kalau masuk ke tanah orang lain, kalau ada kerugian, maka apa? Maka yang bertanggung jawab adalah pemilik kambing memang. Tapi dia nggak sampai ke situ. Walam yakun mutasarrifan fiha, dan dia tidak mengusahakan adanya apa? Sikap berlebihan tadi. Fatu telifu zar'an au tadurru ahadan. Kemudian ternyata binatang ini membinasakan tanaman atau membahayakan seseorang bi'abdin au darbi yadiha, yaitu dengan cara dia menggigit orang lain barangkali, atau memukul dengan apa? Dengan kaki-kakinya tadi. Au ramhi rijliha. Apa ini maksudnya ya? Memanahkah? Memanah kakinya. Ramhin birijliha, yaitu dia menendang orang tadi misalkan. Menendang apa? Orang yang dijumpai. Baik. Berarti apa? Kalau seperti itu tidak ada tanggung jawab. Ternyata orang ini yang mendekat-dekat. Seperti dulu teman anak ketika naik ke Damat A'la, ada apa? Ada keledai. Terkejut dia, heran. Oh, seperti ini ternyata keledai. Baru sekarang saya lihat. Badannya kecil, kepalanya besar. Oh, saya akan naik. Dia langsung naik, nggak minta izin ke pemiliknya. Nah, keledainya terkejut, langsung ditendang itu dekat dengan punainya. Nah, nggak boleh dia minta tanggung jawab pemiliknya. Karena orang ini yang bersalah. Dia sendiri yang apa? Mendekati keledai itu. Keledainya sudah diikat. Nah, dia yang asal mau naik tanpa izin dulu. Wa kadzalika law amara insanan biduni ikrahin lah. Demikian pula kalau seseorang memerintahkan orang lain tanpa memaksa, au taghririn bih, tanpa menipu orang tadi, binuzulin fi bi'r, turun ke sebuah sumur. Dia nggak maksa, tapi mungkin ada kerjasama dan apa nggak tahu, au amal, atau ke sebuah pekerjaannya, fala dimana alal amir, maka yang memerintah tidak ada jaminan, tentunya kalau tidak ada penipuan. Adapun kalau dia menyembunyikan rahasia bahwasanya ini
area yang berbahaya, atau Anda kerja di KLCC sana tapi diingatkan ini bahaya, ternyata dia nggak mengingatkan, nah itu case-nya lain. Tapi kalau dia sudah mengingatkan ini bahaya, Anda harus pakai helmet, harus pakai tali ini, tali itu, dan caranya begini-begini, ternyata orang tadi yang tidak ambil berat dengan apa peringatan, maka ini salah dia, bukan kesalahan si pemberi perintah. Li'annahu lam yahsul minhu ta'addin wala tafrit. Karena tidak terjadi dari si pemerintah tadi apa ta'addin, sikap melampaui batas, wala tafrit atau meremehkan keselamatan orang tadi. Istilahnya kalau semua sudah berjalan sesuai dengan protokolnya, sesuai dengan polisinya, maka si pemerintah tidak bertanggung jawab kalau kesalahan ternyata dilakukan oleh apa orang tadi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.